Anies dan Muhaimin. Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Yang ingin saya katakan begini Bang Aiman, secara politik saya khawatir ini kan yang ramai hanya tim kuasa hukum yang saling tuding siapa yang salah dan benar. Nanti para politisi dan ketum-ketum partainya mendukung calon presiden dan wakil presiden yang dinilai menang dengan kecurangan untuk menjadi bagian dari koalisinya. Emang Anda yakin semuanya bakal koalisi? Nggak ada koalisi sama sekali? Tidak semua, minimal mayoritas lah itu ada kecenderungan ingin bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Kalau membaca iman politik partai-partai yang kalah 1 dan 3, ada kecenderungan mereka juga punya intensi untuk menjadi bagian dari itu. Saya khawatir ngotot-ngototnya itu nggak ada gunanya. Dalam arti, satu, bahwa perilaku politik kita nuduh soal kecurangan itu hanya di permukaan, karena bukan menjadi satu prinsip yang ada. Kalau 1 dan 3 meyakini hasil pemilu di 2024 ini penuh dengan kecurangan, haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Mestinya begitu. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang. Coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini, partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran. Tapi Bung Adi, kalau saya, Mas Aiman, ya, hakul yakin, kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya secara umum. Itu nggak perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar, secara perlahan sudah menyusun batu bata, di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. Tapi poinnya kan bukan itu. Apa yang kemudian dibahas, apa yang kemudian menjadi diskursus publik, tadi Bung Rocky mengatakan seperti itu seharusnya menjadi pelajaran luhur dan kemudian gerakan nurani untuk tidak sama-sama mengulang lagi di masa depan. Itu pelajaran paling penting. Kalau itu 1.000.000% saya setuju. Ya, jadi dissenting opinion ini bagi saya memang angin surga. Artinya apa? Pemilu di 2024 ini kan nggak bersih-bersih amat. Tapi yang saya khawatirkan di 2029, siapa yang menjamin bahwa tidak akan ada kecurangan? Dan kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu malam ini ada diskusi. Makanya saya khawatir ya, yang nuduh curang itu karena mereka tidak punya akses terhadap kecurangan. Betul. Itu yang khawatirkan. Yang menuduh curang itu karena tidak mampu dan tidak punya akses terhadap pengakuan kecurangan. Semua akan sama melakukan kecurangan. Itu yang saya khawatirkan. Kalau mau saya contohkan, apakah ada garansinya kalau 1 dan 3 punya akses untuk melakukan kecurangan tidak akan melakukan kecurangan? Enggak ada jaminan, Pak. Bung Sira, enggak ada jaminan. Saya khawatir yang menuduh kecurangan karena kakinya merasa terinjak aja. Jangan itu aja kan problem terbesarnya. Gini, saya ingin beranalogi bahwa kalau sebuah kejahatan, pencuri misalnya, karena dia tidak punya akses mencuri, orang lalu tidak mencuri, itu adalah logika yang salah. Salah logika itu. Begini Bang, begini. Ini bukan soal MK ya. Coba saya cek, tunjukkan ke saya siapa partai politik yang nuduh curang itu yang tidak setuju ambang batas presiden 20%. Itu mengkriminalisasi kok. Nasdem setuju, PKB setuju, PKS setuju. Mereka lah yang setuju dengan ambang batas parlemen, ambang batas presiden 20%. Efeknya apa? Tidak semua orang gampang bisa ikut. Apa kaitannya kecurangan dengan ambang batas 20%? Itu apanya apa? Ini teriak karena kepentingannya aja ternodai. Mereka itu teriak curang karena mereka tidak bisa curang. Ya, itu yang saya ingin bantah kepada Anda bahwa itu yang saya khawatirkan. Jadi gini, makanya saya jawab. Tak ada garansi kalau mereka punya akses untuk melakukan kecurangan, tidak akan melakukan kecurangan. Gini saya jawab, memang ya. Saya setuju dengan beliau ini. Memang apa yang namanya ujian itu adalah ketika kita sedang berkuasa, ketika kita sedang punya akses. Tapi tidak semua orang berpikir demikian, ya kan? Ada juga orang yang karena memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil, yang demokratis. Saya terus terang saja mengatakan, ya, saya udah katakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya udah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu.
Tapi kita kan tidak bisa misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Karena Refli mau gabung pasti ditolak pasti ditolak. oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Kan, Bang. sebentar dulu. Bang Refli nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Muhaimin, bilang garis tolak itu. Tolak untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini dengar ya. Anies dan Muhaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketiga partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Bilang haram hukumnya berkoalisi. Tunggu sebentar. Bagaimana kemudian dengan logika bahwa membangun bangsa butuh rakyat banyak, butuh politik yang guyup, Ya. butuh demokrasi yang sejuk. Gimana? Ya itu kan Prabowo yang mikir. Kalau kita menang, pengen semua tidak ada oposisi. Kayak Jokowi kan juga begitu. Padahal yang namanya oposisi vitamin. Coba bayangkan negara ini, kalau tidak ada Rocky Gerung, hambar hidup kita ya kan? Nggak ada orang yang mengkritik. Padahal coba, nih mahasiswa, Anda cerdas kan karena ada Rocky Gerung kan? Bukan karena ada Andi Malarangeng. Karena orang yang biasanya kalau kita kritis, kan kita cari cara bagaimana menyampaikan sebuah kritik dengan hati-hati, dengan kecerdasan dan lain sebagainya. Kalau kita berada di sisi pemerintah, ngomong seenak pun kita nggak akan diapa-apain, ya kan? Nah karena itu kepentingan saya pribadi misalnya, demokrasi tetap tegak. Rakyat bersuara ini sampai kapan nih bisanya? Jangan-jangan nanti 2 episode Sampai lagi. Bung Refli tetap mau diundang di sini dan Bung Rocky gitu. Loh, kalau dilarang Dan Bung Andi juga. kalau dilarang ngomong bebas ngapain kita di sini kan? Kayak nasibnya seperti yang TV sebelah itu. Kan kita tidak ingin begitu. Kalau saya malah mau lebih jauh dari Bung Adi tadi. Kalau Bung Adi tadi mengatakan bahwa dia menuju orang yang menuduh kecurangan karena dia tidak punya akses terhadap kecurangan. Kalau saya sederhana aja, menuju kecurangan karena kalah. Karena kalah. Menuduh terjadi kecurangan karena kalah. Kalau dia menang dia nggak bilang curang. Itu sama aja. Kalau Kan Demokrat, begitu. Demokrat nggak melipir ke Prabowo, beda itu suaranya. Kan begitu. Jadi kan Saya jamin kan 100%. justru Tuhan Demokrat tidak melipir Tuhan ke menunjukkan Prabowo, jalan yang baik bagi AHY Demokrat menjadi mendukung wakilnya Prabowo. Anies. Beda suara Kan Andi begitu. Malarangeng. Udahlah, 100% yang itu udah jelas proven. bahwa Beda sama Refli Harun. Itu Pak Mahfud Refli sendiri Harun bilang tetap begitu. kritis, mau di luar Pak di Mahfud dalam bilang pemerintahan. begitu. Jauh sebelum ini. Kan itu bahwa aja bedanya. Siapapun nanti akan Udahlah, udah akan ketahuan. dituntut Coba ke cek Mahkamah tuh Konstitusi. omongan Andi Jadi, Malarangeng kira-kira setahun yang lalu. Loh, Waduh, kritis sekali dalam kami memang pemerintahan. oposisi pada waktu itu. Tapi kan kemudian kita ditinggalkan. Ya kan Bukan kita ditinggalkan. Lah iya dong. Anda kita berarti Anda dihianati dong. Anda Ya kita beroposisi. pindah. Kalau Anda kita bero- dihianati kita pindah Anda dong. beroposisi hanya untuk Gimana? jabatan. Dan Tuhan menunjukkan Ngeri jalan, kali barang kita kita ini. mendukung Pak Prabowo. Dan sudah benar jalan ini. Dan kami Masa? sekarang bagaimana? Bayangkan beroposisi untuk jabatan. Bukan, Begitu jabatan duduk, tidak dapat, Rapli, prinsip duduk beda dulu. suaranya. Prinsip Allahu Akbar. Masa kita sudah Allahu dilamar, Akbar. sudah dilamar, Allahu dengan tanda Akbar. biru tiba-tiba ditinggalkan. Allahu Akbar. Tapi tidak apa-apa. Justru itu belas ini sekali. Makanya- Sekarang kita bersama Pak Makanya Prabowo. Demokrat paling kecil Oke, suaranya baik. jadinya Ya, di nggak antara apa-apa, partai tapi- parlemen. Loh, karena nggak, tidak suara kecil. konsisten Suara kami memperjuangkan tidak paling oposisi. kecil. Suara kami tidak paling kecil. Kursinya, tapi sekarang masih dalam Mahkamah Konstitusi kan. Iya, yang penting kan kursinya paling kecil untuk sementara. Ya, Bayangkan. biasa dinamika pemilu Bayangkan, biasa begitu. udah menang pemilu, ya kan? dinamika- 2009 sekarang paling kecil. Dinamika Malu dong pemilu sama biasa PDIP yang itu menang. konsekuensi dari keputusan yang harus kita ambil, yaitu mendukung Pak Oke, Prabowo. Kan begitu. Nah, sekarang kalau dibilang kalau kecurangan hanya karena kalah, saya mengatakan tadi kan Bung Adi bilang begini, mestinya kalau sudah mengatakan terjadi kecurangan, ya jangan mau masuk koalisi dong, koalisi pemerintahan. Saya bahkan lebih belakang lagi, kalau tidak setuju dengan putusan MK 90, mestinya tidak ikut pemilu dong, boikot pemilunya. Ah ini kan kembali kemarin ikut Ini juga Bang Andi pemilu ini kok. ya Kan berpikir begitu. ini semua orang tuh kayak dia. Kan begitu. Padahal dia tuh menceritakan dirinya sendiri. Lah, ya. Rasionalitas tuh karena posisi. Lah, Nggak begitu dong. intinya- Coba lihat sama saya sama Rocky in- Gerung.
Buktinya, Udah 10 kan tahun, Anda 20 tahun menerima. tetap kritis, tetap dengan pemerintahan debat bersama kritis. Gibran, Itu udah tetap- baru proven tetap terbukti debat namanya. bersama Ini Gibran. kritisnya Berharap-harap ketika tidak supaya dapat Gibran jabatan, begitu ada bisa jabatan tidak kritis dia. dilumat di dalam perdebatan. Ternyata tidak juga. Bung Rocky, Dan silakan. karena sekarang menang. Nah, baru dituduh kecurangan. Untungnya di Mahkamah Konstitusi dilihat diliput secara live oleh televisi, dan kita rakyat semua bisa melihat argumen-argumen yang dimunculkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh persidangan, termasuk juga para menteri yang dihadirkan di situ, sehingga rakyat bisa melihat ternyata semua yang didalil-dalilkan terjadi kecurangan itu nggak ada bukti-buktinya, nggak berdasar, bansos, ekonometri, nggak ada semua itu. Jadi ternyata lalu kemudian 5 hakim dengan membahas semua Bang, ajuan kualitatif 5 itu, hakim itu mengatakan ya, bahwa itu tidak hakim berdasar yang dan mau ditolak. kencur semua. Baru dilantik Januari 2024, Desember 2023. Hakim senior Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurwanisi, 3 profesor mendukung kita. Memang kalah jumlah, tapi kualitasnya nomor 1. Itu yang paling penting. Makanya saya tegak. Kalau saya tadi ya, mengatakan tadi saya mau sujud syukur begini sebenarnya. Kalau saya mengatakan Tapi kualitas dari pendapat gara-gara 5 Rocky hakim Gerung yang- mengungkapkan yang sebuah kompuri, fenomena, itu jangan-jangan ada konspirasi benar, juga di setting. bagus. Akhirnya Kenapa? saya nggak jadi Dia sujud menolak syukur. argumen-argumen yang tidak berdasar dan tidak punya dampak kuantitatif. Jadi gini, Oke. Dan. kalau kita mereview pemilu 2014, saya ini kan kuasa hukum pemenang. 2019 juga sama. Pak Jokowi Pemohonnya itu kan ya. Prabowo, Pak Prabowo waktu itu. Argumentasinya sama. Dia bicara soal kualitatif, dia bicara soal kuantitatif. Tapi kemudian apakah kita layak untuk mengatakan bahwa dia mempersoalkan hak konstitusionalnya di lembaga yang paling bermartabat dalam mencari dispute settlement, di MK itu orang kemudian menganggap bahwa karena dia kalah? Kan nggak logik dong. Anda mesti harus menghormati itu proses yang sedang berlangsung, Mas Andi. Bukan mengatakan karena kalah terus kita seperti ini, nggak benar juga. Karena kalau saya melihat begini, kalau seseorang kalau Prabowo itu 2 kali mengajukan menggugat, 2 kali lo ngajuin. kalau orang Saya dulu menggugat, menang, sekarang saya posisi yang kalah loh. ya kalau Anda Itu loh. menggugat terjadi kecurangan harus dengan bukti-bukti, karena mengatakan bahwa Oke. terjadi Bukan, kecurangan kalau itu kan kita sudah bahas kan tadi. begitu, harus Kita dengan sudah bukti-bukti bahwa Bandi. logika kualitatif bisa diajukan, tapi logika kualitatif harus dibarengi dengan bukti-bukti. Bang Andi, Misalnya tentang bansos. kalau bicara alat bukti, Tentang bansos. itu ratusan Bang, sudah digelar. saya tanya ya. Saksi sudah Bang, Nggak ada saya lihat di televisi itu Bang, tentang bansos itu. tolong Bang Gimana Andi Malarangeng pengaruhnya? baca Jadi, buku Bang Andi kan Cawe-Cawe nggak ikuti Jokowi proses dari awal karangan persidangan. Susilo Bambang Yudhoyono. Mana sih? Itu. Ada saya kalau masih mau, Tolong. kalau mau saya kasih. Tolong baca Ada masih Cawe-Cawe Jokowi karangan Karya Pak Susilo SBY. Bambang Betul. Yudhoyono. Oke. Ada. Itu ketika dia masih belum gabung, begitu sudah Dalam gabung nggak mau buku lagi itu tuh barang dikatakan, ditunggukan. jika Statement Pak Bang Andi Jokowi ini- mengatakan begini, kalau melakukan begini itu cawe-cawe yang positif, kalau ini cawe-cawe negatif. Nanti- Tapi apa yang terjadi, apakah itu cawe-cawe positif, cawe-cawe negatif? Mari kita nilai. Kan begitu. Nanti- Di dalam Mahkamah Konstitusi dikatakan Aiman, tidak nanti tolong kita ada bacakan buktinya. chapter khusus karya Susilo Bambang Yudhoyono Cawe-Cawe Jokowi. Monggo, Ah, ada bukunya sama saya. ditarik Nanti itu. kita Bang. bawa Ada ya. bukunya sama Ya, saya. ditarik Gitu bukunya. Bang, Baik, untuk baik. membuktikan bahwa orang ngomong tergantung posisi. Apa yang disampaikan oleh Pak SBY itu adalah bagaimana secara teoritis, bagaimana melihat bagaimana perilaku presiden di dalam menjalankan kekuasaan negara. Kalau dia begini itu positif, kalau dia begini itu Oke, negatif, baik. kan begitu. Ya, ya. Jadi bukan menyimpulkan maksudnya. Bukan maksud- menyimpulkan, Oke, baik. dia secara Ya, general kepada siapapun jadi presiden. Jadi kondisi jika A, jika B, bukan kesimpulannya Pak Jokowi begini, kesimpulan Pak Jokowi bukan. Itu. Oke. Bung Rocky, saya tadi janji kepada Anda, tapi kemudian agak melar. Silakan. Kok jadi Bung Rocky banyak gimmick sekarang? Saya baru pulang dari Palu, saya dari bandara ke sini nih. Oke. Ngatur teman-teman yang lagi latihan panjat tebing supaya kita masih bisa dapat, kan kita dapat emas dalam panjat tebing di Olimpiade kemarin. Nah, kita mau pergi ke Paris.
Iya, jadi saya pemanjat tebing ya, bukan panjat sosial tuh. Tahu kan bedanya? Panjat tebing itu mesti pakai jari. Panjat sosial jarinya mesti pakai cincin, itu beda-beda. Oke. Saya balik tadi pada soal yang Tapi sebentar, saya juga mengundang Bung Hotman ya ke sini, tapi belum berkesempatan. Jadi bukan berarti kemudian saya tahu maksud Anda mau bilang itu Bung Siapa Hotman itu? kan? Apa? Bung Hotman. Betul. Apa itu? Apa itu? Ya, yang jelas saya harus mendeklar bahwa saya mengundang beliau, tapi beliau belum berkesempatan untuk datang ke sini. Silakan. Enggak, bukan itu problem saya itu. Oke. Saya mau balik pada perdebatan yang dituntun secara metodologis. Saya pisahkan dulu antara debat pakai passion dan debat pakai reason itu. Oke. Refli dan teman-teman mendalilkan ke hakim konstitusi hal-hal yang sifatnya kualitatif. Oke. Lalu 3 orang itu memperkuat dalil dari Refli Harun. Yang 5 tidak memperkuat dan tidak memperlemah. Dia datang dengan dalil yang lain, yaitu yang kuantitatif. Jadi yang diminta secara kualitatif mau dibuktikan secara kuantitatif, itu salah kamar namanya kan. Dari segi kepastian logis itu. Bagaimana cara membatalkan sesuatu yang kualitatif? Ya pakai falsifikasi. Bagaimana membatalkan sesuatu yang kuantitatif? Pakai verifikasi. Kan itu bedanya kan? Jadi memang yang didalilkan adalah kualitatif. Ngapain mesti datang dengan data kuantitatif? Kan dasarnya begitu. Yang kedua tadi, saya betul bahwa ini mahkamah untuk mengintip masa depan demokrasi kita. Di situ masalahnya. Karena itu lebih mungkin untuk melihat kapasitas hakim-hakim yang mampu visioner ketimbang hakim-hakim yang terus-menerus menagih data, bukti dan fakta. Itu bedanya di situ, oke. Lalu kita masuk pada soal tadi diulas oleh Andi tadi soal majority and minority di dalam politik hukum Amerika. Oke, saya kasih contoh kecil ya. Tahun 70, konsep pohon sebagai subjek hukum tidak diterima di dalam pengadilan Amerika. Mayoritas menganggap ngapain pohon itu diberi hak gitu. Mayoritas, bahkan super mayoritas. Lalu seorang profesor hukum, mungkin dari Arizona State University, dia bilang begini, saya punya pandangan minoritas untuk mengubah teori tentang legal standing itu, untuk mengubah teori tentang person in law, tentang subjek hukum. Dia tulis artikel kira-kira 5 halaman itu, judulnya Should Trees Have Standing? Tanda tanya. Haruskah pohon punya legal standing di depan mahkamah itu? Pada waktu itu pikiran dia cuma dia sendiri dan 12 muridnya. Sangat minoritas. Di tengah-tengah konsep bahwa yang boleh punya legal standing cuma manusia tuh. Dan sekarang keterangan akademis minoritas itu tanpa ada data sebelumnya jadi prinsip hukum perlindungan pohon, perlindungan hutan. Jadi prinsip hukum lingkungan tuh. Terobosan akal itu luar biasa tuh. Dia membayangkan bahwa satu waktu planet ini akan bermasalah kalau pohon tidak diberi legal standing. Sekarang siapa yang mau bantah itu tuh? Hanya dengan 5 halaman dia bisa ubah cara berpikir dunia. Pertanyaan saya dari tadi, apakah si profesor ini namanya Jonathan Stone punya data untuk tanya pada pohon, pohon, you mau nggak gue kasih legal standing? Dia pakai otak. Dia nggak perlu cari-cari tahu ini pohon ini mau diselamatin apa enggak tuh. Jadi tadi saya terangkan logika kita itu bekerja mendahului data dan logika itu akhirnya menghasilkan realitas yaitu hukum lingkungan. Itu masalahnya tuh. Jadi yang minority itu kalau disusun dengan logika yang logis, coherent, distinktif, dia bisa menghasilkan realitas justru. Bukan realitas yang kita baca sebagai fakta. Itu yang kita sebut the quality of rational thought. Itu dasarnya tuh.
Jadi sekali lagi, kita juga ada di situ sekarang. Dalam upaya untuk mempraktekkan kemampuan berpikir dan menganalisis secara perlahan-lahan sistem berpikir dari 5 hakim itu yang menyebabkan Refli dikalahkan. Karena itu saya duduk di sebelah sini, karena saya bilang saya pemenang di dalam bidang logis. Itu dasarnya tuh. Anda sombong dong kalau gitu. Kenapa? Anda sombong. Anda mengatakan bahwa Anda pemenang dalam bidang logis. Itu kan versi Anda, belum tentu yang lain. Ya versimu apa? Saya menang dalam bidang logis apa enggak coba? Coba saya uji coba. Kalau saya akui. Ya itu. Oke. Satu Tapi aja belum tentu cukup. yang lain. Nggak ada urusan dengan saya, karena Anda yang kritik saya tanya, you pro saya dalam logika apa tidak itu? Pro apa tidak? Saya pro, tapi Oke, belum tentu yang thank lain. you. Nggak ada urusan dengan yang lain. Sama seperti Jonathan Stone itu, dia bilang, Profesor Jonathan, Anda mau kasih listening pada pohon. Pohon itu bisu. Pohon itu bisa tumbang tuh. Kata si Jonathan Stone, iya, saya sendiri akan bercakap-cakap dengan si pohon. Orang bilang, you gila tuh bercakap-cakap dengan si pohon. Dia bercakap-cakap dengan otaknya. Itu dasarnya tuh. Dan pada waktu itu, Jonathan dibilang diledek dengan cara yang sama. Tanya pada rakyat Amerika. Sekarang tidak ada satupun rakyat Amerika yang tidak setuju dengan tesis yang dibuat oleh Chris. Yang diawali oleh logika. Ya benar logika. Tanpa fakta dan data sebelumnya. Tanpa fakta dan data. Oke. Dan Kalau- tanpa Bung Andi, dan tanpa iNews. Kenapa? Kalau soal ini kita setuju sama Rocky. Nanti saya berikan kesempatan. Saya juga ingin menanyakan juga tadi pertanyaan dari Bang Andi kepada Bung Rocky. Kalau persoalannya adalah ya kan saya ikuti logika tadi bahwa ada 3 hakim dissenting terhadap apa yang diajukan oleh teman-teman Refli dan teman-teman dan Bung Sira. Nah, persoalannya ini adalah tentang suara rakyat yang 96 juta lebih. Ada yang mengajukan tuntutan bahwa ini terjadi kecurangan sehingga yang terstruktur masif sistematis sehingga pemilu atau penghutang suara harus diulang atau dibatalkan atau didiskualifikasi. Persoalannya bagi saya, Rock, adalah kalau saya kualitas dari bukti-bukti dan argumen yang diajukan dalam persidangan itu sebagaimana yang kita lihat di televisi itu tidak cukup untuk meyakinkan, jangankan hakim konstitusi, kita saja yang Itu menontonnya persepsi, tidak kan? yakin. Tapi dengan 3 hakim kan argumen-argumen berbeda. Itu persepsi Bung Andi. Loh, Tapi 3 hakim itulah, berbeda tadi disebutkan. dan itu yang diterima oleh 5 hakim itu. Persepsinya sama dengan persepsi saya. Kalau dan begitu, kebanyakan orang jadi yang gini, menonton Saudi televisi itu. Isra, Saya kira gini. Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi orang tolol semua itu. Jadi gini, Tidak mengatakan dia Coba tolol, tapi bayangkan. saya mengatakan bahwa argumen-argumen yang diajukan oleh penuntut. Padahal dari sisi penuntut kualitas saya lebih percaya tidak 3 orang memenuhi hakim itu. syarat. Karena dia lebih berpengalaman, background akademiknya jauh lebih jelas. Jadi Lalu kemudian persepsi Anda Bung Andi merendahkan berbeda yang dengan 5. hakim, kan Lalu begitu? Anda merendahkan 5. Saya tidak merendahkan. Saya cuma mengatakan bahwa bukti-bukti yang Anda ajukan teman-teman ini 01, 03 tidak cukup meyakinkan, jangankan hakim 5 itu, kita orang awam pun yang nonton televisi, Iya, makanya saya katakan. ternyata tidak artinya begitu Anda bansos tuh. Secara Ternyata implisit tidak begitu mengatakan tuh. Saldi Isra, ya kan, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat yang mempercaya kita itu orang tolol. Saya tidak mengatakan begitu, saya cuma Ini kan mengatakan logika. yang Anda saya mengatakan, persoalkan jangankan adalah 5 hakim itu, bukti-bukti kualitas kita saja dia percaya. yang Anda ajukan. Rafli. Seolah-olah orang yang percaya itu orang yang hina diri. jadi gini, saya ingin mengatakan Tanya Rocky itu. bahwa- bahasa itu kan bahasa mengatakan tolol 3 orang itu. Saya cuma saya persoalkan bukti-bukti itu buat Iya, saya tapi tidak memenuhi mereka syarat, itu tidak menerima meyakinkan. bukti kita dan Jadi gini, Nah, kalau dia yakin, kalau ya saya silakan, bicara itu dalam pendapat dia. 3 dalam orang konteks yakin. hukum ya, desain hukum yang besar. Pertama bahwa kita sedang dihadapkan pada 2 kutub yang besar, yaitu rule by law, rule of law. Nih, kalau Bang Andi mengatakan bahwa due process itu tidak cukup alat bukti sehingga tidak meyakinkan mahkamah, maka hukum dipakai sebagai alat untuk kekuasaan melakukan tindakan-tindakan yang boleh menyimpang. Kok kesimpulannya begitu? Itu jumping on the conclusion. Ini cara berpikir saya di dalam mengkonstruksi Itu jumping on the conclusion. cara pandang Anda. Tapi kita lihat bahwa apa yang dikemukakan oleh dua ini boleh Anda berbeda dengan kami bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesungguhnya kita harus dalam logika akal sehat kita, saya menggunakan istilah Bang Rocky aja lah. Nalar sehat kita mengatakan bahwa bansos itu memberikan efek secara elektoral kepada
masyarakat dalam preferensi politik. Buktinya apa? Sebentar, jangan bicara ini. Buktinya apa? Dengar dulu. Buktinya kita bisa buktikan. Itu hasil survei Kompas misalnya. Hasil surveinya Denny JA. Itu juga memberikan satu gambaran pada kita ya. Jangan dipotong dulu maka. Jangan dipotong dulu. Lalu yang kedua, bahwa kalau saya ingin berangkat dari cara berpikir Baroki aja lah, logika tadi. Kalau hakim itu ditugaskan untuk menjaga konstitusi dengan mengatakan di setiap pertimbangan hukumnya ditemukan fakta tetapi tidak meyakinkan. Kalau sudah ditemukan fakta ya, ini fakta ada, pelanggaran ada, bansos ada, cawe-cawe presiden ada, kemudian keterlibatan aparatur negara ada. Sebagai hakim konstitusi yang ditugaskan oleh konstitusi itu sebagai the guardian of constitution, maka logikanya tidak lagi logika dengan menggunakan pendekatan rule by law, tapi rule of law.